Setelah masuk ke Infinity Castle atau kastil tanpa batas, Tanjiro dalam hati mengatakan, tempat apa ini? Aku tidak tahu di mana sisi yang benar. Apa tempat ini diciptakan menggunakan jurus darah iblis Muzan? Aku tidak yakin apa yang terjadi barusan. Tapi Tamayo-san sedang menahan Muzan. Entah berapa lama dia bisa bertahan. Aku harus segera pergi ke tempat Muzan berada dan menghabisinya. Aku harus cepat. Kalau aku sampai menghantam dasar bangunan ini, aku bisa mati. Akan kugunakan jurus untuk mengubah arah jatuhku. Lalu aku akan berpegangan pada sesuatu. Posisiku tidak menguntungkan. Aku juga tidak bisa menyeimbangkan tubuhku karena tekanan udara yang terlalu kuat. Lalu secara mengejutkan, Tanjiro dipenggang oleh Gyu Tomioka. Gyu menyelamatkan Tanjiro dari terjatuh. Gyu menanyakan kepada Tanjiro, "Apa kau baik-baik saja?" Tanjiro pun menjawab iya dan berterima kasih pada Gyu karena telah menyelamatkannya. Namun tiba-tiba di belakang Tanjiro ada iblis menyerang. Tapi Tanjiro berhasil memotong kepala iblis itu. Gyu lalu memanggil Tanjiro dengan keras. Para iblis pun keluar dari balik pintu dan akan menyerang Tanjiro. Jumlah mereka cukup banyak, tapi Tanjiro dan Gyu berhasil menghabisi semua iblis itu. Setelah menghabisi iblis-iblis itu, Tanjiro dalam hati mengatakan, Gyu-san sangat hebat. Dia tahu jurus apa yang akan kugunakan hanya dengan melihat gerakanku sekilas. Lalu dia mengeluarkan jurus untuk menyerang tanpa menghalangi seranganku. Orang ini berbahaya. Ekspresi macam apa itu? Gyu pun mengajak Tanjiro untuk pergi. Tanjiro pun menurut. Sementara itu, Iguro sedang bersama Kanroji. Iguro pun menghabisi banyak iblis dengan teknik pedang miliknya. Di sini Iguro mengatakan, menjauh dari Kanroji, dasar sampah. Kanroji pun terkesima melihat Iguro yang menghabisi para iblis demi melindunginya. Kanroji mengatakan, Iguro-san hebat sekali. Iguro lalu menanyakan keadaan Kanroji. Iguro mengatakan, apa kau terluka? Kanroji pun mengatakan tidak. Iguro lalu mengajak Kanroji untuk pergi. Dan Kanroji pun menurutinya. Sementara itu, Tokito sedang bersama dengan Gyomei. Mereka juga menghabisi para iblis dan berlari. Sambil berlari, Tokito mengatakan, iblisnya banyak sekali. Gyomei mengatakan, sepertinya mereka diciptakan setara dengan iblis bulan bawah. Mereka berusaha membuat kita lelah. Tokito menanyakan kepada Gyomei, bagaimana dengan Oyakata sama? Gyomei menjawab, beliau sudah meninggal. Itu adalah kematian yang terhormat. Tokito mengatakan, tak bisa kubayangkan beliau ditemukan oleh iblis karena kesalahannya sendiri. Apa dia sengaja menjadi umpan? Gyomei mengatakan, benar, karena hidupnya tak akan lama lagi. Tokito pun terdiam setelah mendengar perkataan Gyomei. Tokito mengatakan, oh ya kata sama, saat aku sekarat karena diserang iblis, beliau terus berada di sampingku. Beliau melakukan hal yang sama pada anggota pemburu iblis lain bahkan saat dia sedang sekarat, seperti seorang ayah. Gyomei mengatakan, ya, aku tahu. Tokito mengatakan, bukan hanya kakakku saja. Muzan bahkan merenggut ayah keduaku juga. Muzan, akan kupastikan dia menderita sebelum kukirim dia ke neraka. Gyomei mengatakan, tenang saja, semua merasakan hal yang sama. Sementara itu, Sanemi sedang duduk termenung. Dia mengatakan, oh ya kata sama, aku tidak bisa melindunginya. Setelah Sanemi mengatakan itu, tiba-tiba para iblis datang. Tapi iblis-iblis itu dengan mudah dihabisi oleh Sanemi. Meskipun Sanemi sudah menghabisi iblis-iblis itu, para iblis masih saja bermunculan. Sanemi mengatakan, mereka terus saja berdatangan. Menjijikan. Kemarilah, akan kuhabisi kalian semua. Sementara itu, Inosuke juga sedang menghabisi para iblis. Dia mengatakan, entah bagaimana aku bisa berada di tempat aneh dan gila ini. Tapi, karena ada banyak iblis yang menghampiriku, ini akan jadi kesempatan bagus untuk mencoba hasil latihanku. Sementara itu di tempat Genya berada. Genya mengatakan, tempat apa ini? Benteng iblis. Di mana yang lain? Kakak, semoga kau baik-baik saja. Sementara itu Zenitsu berlari sambil mengatakan, aku mendengar sesuatu. Orang itu sepertinya ada di dekat sini. Tidak bisa dimaafkan. Aku tak akan pernah memaafkan orang itu. Sementara itu di tempat Shinobu Kocho, dia mencium bau darah. Shinobu mengatakan, aku mencium bau darah. Di mana aku? Shinobu pun membuka pintu ruangan dan di dalamnya terdapat iblis beserta banyak wanita yang telah meninggal. Iblis itu adalah iblis bulan atas dua yaitu Doma. Sambil memakan wanita dia mengatakan, ada yang dating. Wah seorang gadis. Kau terlihat segar dan lezat. Aku harus berterima kasih pada Naki-mecha nanti. Shinobu pun menatap Doma. Diperlihatkan masa lalu Shinobu. Saat itu sedang menangis di hadapan kakak perempuannya yang sedang sekarat.
Kakak Shinobu ini bernama Kanai Kocho. Suara yang lembut berbisik pada Shinobu. Kakak Shinobu mengatakan, Shinobu, berhentilah menjadi pemburu iblis. Aku tahu kau sudah berjuang keras. Kau benar-benar berjuang keras. Tapi, mungkin sebaiknya kau berhenti. Aku hanya ingin kau memperoleh kebahagiaan seperti gadis lainnya. Dan hidup sampai kau menjadi tua. Itu sudah cukup bagiku. Sambil menangis, Shinobu pun berteriak mengatakan, aku tidak akan pernah berhenti dan aku akan membalaskan dendammu. Katakan padaku iblis seperti apa yang melakukan ini padamu. Beritahu aku Kakanae. Aku mohon, aku tidak bisa hidup normal setelah ada yang memperlakukanmu seperti ini. Kakak Shinobu pun menutup matanya dan mengatakan, dia adalah seorang iblis dengan noda darah di atas kepalanya. Flashback pun berakhir dan beralih ke masa kini. Tepatnya di tempat Doma dan Shinobu berada. Di sini, Doma menyapa Shinobu. Dia mengatakan kepada Shinobu, halo, senang bertemu denganmu. Namaku Doma. Malam ini sangat indah kan? Shinobu kembali mengingat perkataan kakaknya. Kakak Shinobu mengatakan, dia selalu tersenyum dengan santau dan berbicara dengan tenang dan ramah. Kemudian ada salah satu wanita yang masih hidup di segerombolan wanita yang akan dimakan Doma. Wanita itu meminta tolong kepada Shinobu. Doma pun meminta wanita itu untuk diam. Karena Doma dan Shinobu sedang berbicara. Kemudian Shinobu dengan sigap menyelamatkan wanita itu. Shinobu menanyakan keadaan dari wanita itu. Shinobu mengatakan, apa kau baik-baik saja? Sementara Doma yang baru saja melihat Shinobu menyelamatkan wanita itu mengatakan, kau cepat sekali. Apa kau seorang pila? Setelah Doma mengatakan itu, tiba-tiba wanita yang diselamatkan Shinobu tiba-tiba berdarah. Tubuhnya tercincang termasuk kepalanya. Wanita itu pun meninggal seketika di hadapan Shinobu. Doma mengatakan, jangan khawatirkan dia. Tinggalkan saja dia di sana. Aku pasti akan memakannya nanti. Bagus. Sambil menoleh melihat ke arah Doma, Shinobu mengingat perkataan Kanai. Kakaknya, Kanai mengatakan, senjata yang dipakai iblis itu adalah sepasang kipas yang tajam. Doma lalu mengatakan, aku adalah pendiri kelompok pemuja surga abadi. Tugasku adalah memastikan semua pemujaku termasuk diriku bahagia. Jadi aku bisa memakannya sampai tidak menyisakan apapun. Sambil melihat Doma, Shinobu dalam hati mengatakan, jadi ini iblis yang membunuh kakakku. Shinobu lalu mengatakan kepada Doma, membuat semua orang bahagia. Apa kau gila? Gadis ini berteriak minta tolong barusan. Doma pun mengatakan, itulah mengapa aku menyelamatkannya. Dia sudah tidak merasakan sakit lagi. Dan dia juga tidak menderita lagi. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kau tahu, semua orang takut akan kematian. Itulah mengapa aku memakan mereka semua. Sekarang mereka akan hidup denganku selamanya. Semua perasaan pemujaku, darah daging. Aku pastikan untuk menerima menyelamatkan dan membimbing mereka menuju pencerahan. Sambil merasa kesal Shinobu mengatakan kepada Doma, kau benar-benar tidak waras. Kepalamu sudah tidak beres. Kau membuatku ingin muntah. Doma mengatakan, kenapa kau kasar sekali padahal kita baru saja bertemu? Oh aku tahu. Menyedihkan sekali kalau ada sesuatu yang mengganggumu. Aku akan mendengar ceritamu. Jadi silahkan bicara saja. Shinobu pun merasa semakin kesal dan marah. Dia mengatakan, hal yang menggangguku, kau orang yang sudah menghabisi nyawa kakakku kan? Apa kau tidak mengenali Haori ini? Doma lalu mengingat pertemuannya dengan kakak Shinobu yaitu Kanai Kocho. Doma pun mengatakan, maksudmu gadis pengguna nafas bunga itu? Gadis itu sangat manis dan imut. Aku tidak sempat memakannya karena matahari sudah mau terbit. Aku mengingat dia, tapi aku benar-benar ingin memakannya. Saat Doma mengatakan itu, tiba-tiba Shinobu dengan cepat menusuk mata kiri Doma dengan pedangnya. Setelah ditusuk, Doma mengatakan, tusukan yang bagus. Aku tidak bisa menghentikannya dengan tanganku. Doma lalu menyerang Shinobu dengan jurus darah iblis Estratai. Shinobu berhasil menghindari serangan Doma ini, tapi tetap terkena efek serangannya. Shinobu mengatakan, dingin sekali. Udaranya cukup dingin untuk melukai paru-paru seseorang. Di sini Doma mengagumi kecepatan Shinobu. Doma mengatakan, kau benar-benar cepat ya, tapi sayang sekali kau tidak bisa membunuh iblis hanya dengan tusukan. Leherku. Kau harus mengincar leherku. Sambil memasukkan pedang ke sarung pedangnya, Shinobu mengatakan, aku memang tidak bisa membunuhmu dengan tusukan. Tapi bagaimana dengan racun? Doma lalu merasakan efek racun dari pedang Shinobu. Shinobu mengatakan, aku tidak yakin apakah racun ini akan berhasil membunuh iblis bulan atas. Tapi aku akan segera tahu. Shinobu pun berkata kepada mendiang kakaknya, kakak, kumohon kakak. Doma pun kemudian muntah darah. Dia mengatakan,
Racun ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang kau gunakan di Gunung Ruikun. Shinobu mengatakan. Jadi mereka saling berbagi informasi. Racun adalah pedang bermata ganda. Doma mengatakan. Campurannya bisa beradaptasi terhadap iblis manapun. Itulah yang dikatakan orang itu. Doma masih batuk darah. Tapi kemudian dia mengatakan. Oh, sepertinya aku bisa menetralkan racunmu. Maaf ya, aku tahu kau sudah bekerja sangat keras untuk menggunakannya. Pedangmu menimbulkan suara yang unik, kau menyarungkannya. Di dalam sanakah kau mengubah campuran racunnya? Oh astaga, ini menyenangkan sekali. Diserang menggunakan racun benar-benar menyenangkan, aku menyukainya. Apa menurutmu campuran berikutnya bisa membunuhku? Silahkan dicoba, sambil memegang pedangnya. Shinobu mengatakan, baiklah, tidak masalah bagiku. Lagi pula aku sedikit menduga ini pasti akan terjadi. Di sini Shinobu sudah siap akan hal ini saat melawan Doma. Diceritakan kisah masa lalu dari Doma, cerita pemuda yang spesial. Doma mengatakan, sejak kecil aku orang yang cerdas dan baik hati. Aku selalu membantu orang yang membutuhkan dan membuat mereka senang. Karena itu merupakan tugasku. Saat melihat Doma, orang tua Doma mengatakan, ada pelangi di mata anak ini. Rambut putihnya menunjukkan kepolosannya. Anak ini spesial. Aku yakin dia bisa mendengar suara dewa. Doma menceritakan masa lalunya. Doma mengatakan, orang tuaku sangat bodoh. Bagaimana tidak? Mereka bahkan sampai mendirikan sekte pemuja surga membosankan ini. Aku pura-pura mengikuti mereka karena kasihan saja. Aku tidak pernah sekalipun mendengar suara dewa. Awalnya aku merasa aneh saat segerombolan orang menyembahku dan berdoa padaku. Orang-orang dewasa ini datang pada anak kecil sepertiku menceritakan penderitaan dan kesulitan mereka dan meminta nasihat. Aku ragu mereka akan baik-baik saja. Setelah mendengar cerita membosankan mereka, mereka membungkuk dan memohon padaku untuk menuntun mereka ke surga. Aku menangis. Betapa menyedihkannya. Dewa dan Buddha juga tidak ada. Orang-orang ini sudah hidup puluhan tahun tapi mereka tidak bisa memahami hal sesimpel itu. Saat kau mati, kau akan kembali ke kekosongan. Kau tidak akan merasakan apapun. Jantung dan otakmu akan berhenti berfungsi, lalu tubuhmu akan membusuk di dalam tanah. Selama kau hidup di bumi ini, itulah takdir abadimu. Mereka tidak bisa menerima hal sesimpel itu. Pasti sulit hidup jadi orang bodoh. Aku ingin membuat orang-orang menyedihkan ini bahagia dan membantu mereka. Itulah alasan aku dilahirkan. Setelah menceritakan masa lalu Doma, beralih ke masa sekarang di mana Shinobu baru saja melancarkan serangan kepada Doma. Di sini Doma mengatakan, barusan yang kelima kalinya, dan masih belum mempan juga ya. Racunnya habis semakin tidak efektif. Berapa banyak racun yang bisa kau buat? Oh, apa kau kesulitan bernafas? Kau berkeringat sekali. Apa kau baik-baik saja? Shinobu mengatakan. Inilah kekuatan iblis bulan atas. Racunnya sama sekali tidak bekerja. Kekuatan daya tahan tubuhnya benar-benar tidak normal. Doma mengatakan, paru-parumu sudah mengalami nekrosis. Pasti berat bukan? Lagi pula tadi kau sudah terkena jurus darah iblisku. Shinobu mengatakan. Dia mengubah darah bekunya menjadi kabut lalu menyebarkannya dengan kipasnya. Bernafas saja sudah berbahaya bagi tubuhku. Aku akan memberikan racun yang banyak dengan serangan beruntun. Shinobu pun menyerang Doma dengan nafas serangga tarian capung mata majemuk segi 6. Serangan tersebut berhasil menebas tubuh Doma. Setelah terkena serangan itu, Doma mengatakan, kau cepat sekali. Mungkin kau adalah pilar tercepat yang pernah aku temui. Lalu secara mengejutkan, ternyata Shinobu juga terkena serangan Doma. Serangan tersebut menyebabkan luka yang cukup fatal bagi Shinobu. Sambil merasa kesakitan, dalam hati Shinobu mengatakan, dia melukaiku. Doma mengatakan, harusnya kau cukup memotong kepalaku daripada meracuniku. Kau mungkin bisa mengalahkanku jika mengandalkan kecepatanmu saja. Tapi belum tentu juga sih, soalnya tubuhmu kecil sekali. Dalam benaknya Shinobu mengatakan, kenapa tanganku begitu kecil? Kenapa aku tidak tumbuh tinggi? Andai aku lebih besar, akankah aku bisa memotong kepala iblis ini? Tangan dan kaki. Semakin besar tangan dan kakimu, semakin banyak otot yang kau miliki itu akan memberimu keuntungan. Kakak memang lebih tinggi dariku. Tapi tubuhnya kurus dan kecil. Himeji Masan memiliki tubuh yang bagus. Semua orang merasa lega ketika dia menyelamatkan orang lain. Aku tahu apa yang ingin kakak katakan. Shinobu, kau mungkin akan kalah melawan iblis itu. Dia mencoba mengatakan itu tapi kata-katanya terhenti. Kemudian sosok bayang-bayang kakaknya muncul di hadapan Shinobu. Sambil melihat Shinobu, Kanai mengatakan, bertahanlah. Jangan menangisi hal seperti ini. Berdiri, Shinobu mengatakan, kakak, aku kehilangan banyak darah. Aku tidak bisa berdiri.
Paru-paru kiriku juga sudah hancur. Aku tidak bisa bernafas. Kanai mengatakan, itu bukan alasan. Berdiri pilar serangga. Shinobu Kocho, jika kau sudah bertekad mengalahkan iblis itu, kalahkanlah. Jika kau sudah bertekad untuk menang, menangkanlah. Menangkanlah walau harus berkorban. Kau sudah berjanji pada Kanao dan aku. Shinobu pun membayangkan Kanao dan memanggil namanya. Doma pun mendekati Shinobu dan mengatakan, maaf, aku memberikan serangan yang setengah-setengah. Jadi kau pasti menderita. Sambil mendekatkan kepalanya ke kepala Shinobu, Kanai mengatakan, Shinobu, kau bisa melakukannya. Teruslah berusaha. Kemudian Shinobu berdiri. Doma yang melihatnya pun sedikit terkejut. Doma mengatakan, kau masih bisa berdiri. Kau berdiri. Wah, apa kau benar-benar manusia? Tulang selangka. Paru-paru dan tulang rusukmu sudah hancur. Tubuhmu tidak begitu besar. Jadi tidak heran jika kau langsung mati setelah kehilangan darah sebanyak itu. Meskipun bisa berdiri, tapi Shinobu di sini merasa sangat kesakitan. Doma mengatakan, apa ku bilang? Darahnya masuk ke dalam paru-parumu dan menimbulkan suara bergemuruh. Kau pasti sangat kesakitan. Aku akan memotong kepalamu itu. Jadi jangan paksakan dirimu. Sudah tidak bisa diselamatkan. Menyerah saja. Sambil memasang kuda-kuda, Shinobu mengatakan, aku benar-benar harus mengincar lehernya. Ya, aku punya kesempatan menang jika memasukkan racun dari lehernya. Shinobu pun menggunakan juru nafas serang tarian lipan zigzag kaki 100. Dengan jurus ini, Shinobu mengeluarkan serangan dari segala arah. Sambil melihat serangan Shinobu ini, Doma mengatakan, sebuah serangan dari segala arah dengan gerakan berubah-ubah. Dia menggunakan kekuatan yang cukup banyak sampai membuat jembatannya hancur. Cepat sekali, aku tidak bisa memprediksi serangannya. Shinobu menyerang di hadapan Doma. Doma pun juga menyerang Shinobu. Tapi serangan itu hanya mengenai haorinya. Shinobu menunduk untuk menghindari serangan Doma. Sebagian haori Shinobu pun robek. Shinobu pun menusuk Doma dengan keras. Shinobu mengerahkan segalanya ke dalam satu tusukan ini. Diperlihatkan masa lalu Shinobu bersama dengan kakak perempuan dan kedua orang tuanya. Shinobu mengatakan, dulu, aku percaya bahwa jalan menuju kebahagiaan akan bertahan selamanya. Aku sangat meyakini itu. Tapi semua itu dihancurkan untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku sadar bahwa kebahagiaan kami berada di lapisan kaca yang tipis. Dan saat kami diselamatkan, kami sadar bahwa ada orang lain yang kebahagiaannya masih belum dihancurkan. Karena itulah kami ingin Jetty lebih kuat dan melindungi kebahagiaan mereka. Jetty, kami berjanji. Di masa lalu Shinobu, kakak Shonibuya itu, Kanai mengatakan, mari kita kalahkan iblis sebanyak mungkin. Bersama-sama, jangan sampai kita membiarkan orang lain mengalami hal yang sama seperti kita. Kilas balik pun berakhir dan beralih ke masa kini. Saat Shinobu menusuk Doma. Di sini Shinobu mengatakan, meskipun kami lemah dan tidak bisa memotong kepala iblis, kalau kami mampu mengalahkan satu iblis, banyak orang yang akan terselamatkan. Dan kalau kami mengalahkan iblis bulan atas, kami bisa menyelamatkan ratusan orang. Ini bukan soal bisa atau tidak. Ini adalah hal yang harus kulakukan. Shinobu lalu mengingat wajah Tanjiro yang menanyakan, apa kau marah? Shinobu pun menjawab, benar. Aku marah Tanjiro-kun. Sejak dulu aku selalu marah. Orang tuaku dibunuh. Kakakku dibunuh. Dan semua penerusku dibunuh kecuali Kanao. Hal yang sama juga terjadi pada para gadis itu. Jika keluarga mereka tidak dibunuh oleh iblis, mereka pasti akan hidup bahagia sekarang. Semua ini benar-benar membuatku benar-benar marah. Yang benar saja. Kenapa racun tidak mempan padanya? Ini menjengkelkan. Shinobu pun terjatuh dan belum sempat menghantam lantai. Dia diikat oleh jurus teratai Doma lalu mengangkatnya. Doma lalu memeluk Shinobu dan mengatakan, menakjubkan. Kau berjuang keras. Aku tersentuh. Aku tidak menyangka gadis lemah sepertimu bisa berjuang sejauh ini. Kau sudah memburu iblis, meskipun kau kurang berbakat dari kakakmu. Sebuah keajaiban kau masih belum mati. Meskipun kau tahu semua usahamu sia-sia. Kau masih saja dengan bodohnya mencoba mengalahkanku. Kebodohan inilah yang membuat manusia binasa. Tapi ini sangat menakjubkan juga. Kau memang layak dimakan olehku. Mari hidup bersama selamanya. Ada kata-kata terakhir yang ingin kau sampaikan? Akan aku dengarkan. Shinobu lalu mengatakan kepada Doma, pergilah ke neraka. Tak lama kemudian, Kanao pun datang dan memanggil Shinobu dengan sebutan guru. Doma pun memeluk Shinobu dengan sangat erat dan pedang Shinobu pun terjatuh. Melihat gurunya bernasib tragis seperti itu,
Kanao pun dengan sangat marah menyerang Doma. Tapi Doma berpindah ke lantai bawah dengan Shinobu yang masih menempel di tubuh Doma. Doma pun mengatakan, hampir saja, jangan coba-coba menebasku saat aku sedang menghisap orang lain. Jadi di sini Doma memakan Shinobu dengan cara menghisapnya. Setelah mendengar perkataan Doma, Kanao merasa sangat marah sampai berkeringat deras. Doma mengatakan, oh, kau tidak terpancing ucapanku yang menyinggung. Apa karena gadis ini memberimu pesan menggunakan tangannya? Apa dia memberitahu soal kekuatanku atau semacamnya? Semuanya berlangsung dengan cepat. Menakjubkan, kau sudah berjuang keras meskipun semua itu sia-sia. Pokoknya malam ini akan jadi malam yang indah. Aku akan terus mendapatkan mangsa yang enak. Kanao mengatakan, entah kenapa aku merasa orang yang berharga bagiku akan terus hidup sampai besar. Tapi itu hanya harapanku. Dan aku tidak bisa menjanjikan hal itu dengan pasti. Kenapa orang-orang percaya akan hal itu? Sementara itu, Zenitsu sedang berada di suatu ruangan. Di sini Zenitsu mengatakan, aku tahu kau di sana. Keluarlah, kau hanya membuang-buang waktuku saja di sana. Iblis yang diajak bicara Zenitsu mengatakan, kau tidak boleh bicara seperti itu pada seniormu. Kau terlihat sedikit lebih baik. Tapi seperti biasa, kau masih saja terlihat buruk. Lama tak jumpa Zenitsu. Zenitsu mengatakan, Kaigaku, karena sekarang kau adalah iblis, kau bukan seniorku lagi. Di sini Zenitsu bertemu dengan mantan seniornya yaitu Kaigaku yang saat ini berubah menjadi iblis. Takdir mempertemukan mereka.